Ya, selamat berjumpa kembali ya teman-teman di channel Merpati Indonesia. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Amin. Di video kali ini ya teman-teman, saya akan membuat video ini. Kebetulan hari ini hari Sabtu, ada salah satu merpati yang sedang geram dan rencananya mau saya cabut telur ya teman-teman. Nah, ini ada satu pasang yang nanti akan saya cabut telur dan akan saya mandikan, terus saya jemur ya teman-teman. Nah, seperti apa merpatinya, simak terus videonya ya teman-teman. Sebentar saya akan kasih lihat dulu merpatinya ke teman-teman ya. Akan saya keluarkan dulu. Ini ada merpati sepasang, kira-kira warnanya apa, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, seperti apa merpatinya. Sebentar saya ambil dulu merpatinya ya teman-teman. Iya, ini dia teman-teman merpatinya, merpati yang hari ini saya cabut telurnya ya teman-teman. Nah, ini merpatinya warna kelabu, ada poletnya ya teman-teman di kepala nih. Ada poletnya sedikit ya teman-teman. Kelabu, matanya mata kuning atau mata jagung ya teman-teman. Nah, ini jantannya ya teman-teman. Ini jantannya. Saya akan taruh di tundang dulu ya teman-teman, biar dia buang kotoran dulu. Nanti takutnya pas dipegang dia buang kotoran, karena ini baru keluar dari kandang ya teman-teman. Nah, ini dia betinanya ya teman-teman. Ini betinanya kelabu yang tadi, kelabu polet. Ini betinanya warnanya tritis selap ya teman-teman. Warnanya tritis selap, mata kuning ya teman-teman. Ini pakai ring ya teman-teman. Ringnya itu Arka sama nomor telepon ya teman-teman. Ini saya dapat dari teman saya ya teman-teman. Sebentar saya akan taruh dulu biar dia buang kotoran ya teman-teman. Nah, ini dia telurnya ya teman-teman. Ada dua telurnya. Saya ambil, akan saya pisahkan ya teman-teman. Nanti sarang sama kandangnya akan saya bersihkan setelah merpatinya saya mandikan ya teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman ada yang nanya nih, kenapa kok dicabutnya itu hari Sabtu, bukan hari Sabtu pagi lagi, bukan malam minggunya atau
malam Seninnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, kenapa saya cabut hari Sabtu pagi? Karena ini sudah melewati beberapa kali percobaan untuk masalah settingan ya teman-teman, terutama itu settingan giring setelah dia ngeram seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk merpati yang dilatih itu memang harus disesuaikan giringnya sama hari latihnya ya teman-teman, kapan dia harus giring ya. Itu tentunya pas dia mau dilatih harus dalam keadaan yang giringnya bagus ya teman-teman. Nah, kebetulan merpati saya ini merpati muda ya teman-teman, baru rampas 1 kali, sempat mengalami problem ya teman-teman, mengalami problem atau masalah itu pasca cabutan telur seperti itu. Nah, jadi untuk informasi sedikit untuk merpati ini itu, dulu dia itu di umbaran giring sendiri ya teman-teman, giring sendiri sama betina ini. Jadi memang yang bagus itu merpati itu giringnya itu giring sendiri ya teman-teman, itu yang paling bagus ya. Jadi tanpa ada paksaan itu ya teman-teman, jadi alami seperti itu. Nah, setelah giring, waktu itu saya suruh ngeram ya teman-teman. Jadi waktu perdana giring belum saya latih, jadi suruh ngeram 1 kali dulu. Nah, setelah ngeram 1 kali kan waktu itu belum saya tentuin berapa hari, pokoknya waktu itu saya cabut kalau nggak salah waktu itu malam Senin ya teman-teman, malam waktu pertama itu ya, malam Senin. Nah, ternyata itu ada sedikit problem ya teman-teman. Jadi pas saya cabut malam Seninnya saya mandikan itu, ternyata di hari Kamisnya itu ini belum giring bagus teman-teman ya, giringnya masih jelek, masih belum fokus ke betina, masih kesana sini kayak gitu. Nah, dari kejadian itu akhirnya saya coba majuin ya teman-teman, saya coba majuin di hari malam Minggu ya teman-teman. Nah, saya coba cabut telur di malam Minggu, ternyata juga pas hari Kamis itu mau saya latih, giringnya masih kurang bagus ya teman-teman, belum sesuai sama yang saya inginkan ya teman-teman. Jadi terpaksa itu dia saya bawa ke lapak itu, waktu itu pertama itu hari Jumat ya teman-teman. Hari Jumat itu pun dalam keadaan giring yang belum terlalu bagus. Nah, setelah saya latih 1 giringan itu saya masih coba dalemi ya, ini harus settingannya kayak gimana untuk settingan giringnya ya teman-teman. Nah, akhirnya itu ketemulah settingan di cabutan itu Sabtu pagi ya teman-teman. Nah, ini di belakang saya ada lagi, ini untuk cabutan merpati ini tuh dia itu giringnya cepat, jadi dia cabutnya itu malam Senin ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini yang agak maju, jadi dia kalau dicabut hari Sabtu itu pagi dimandiin, nanti Rabu udah giring. Nah, Kamisnya itu udah bagus, udah siap dibawa ke lapak. Itu kita nggak ini ya, nggak ragu, giringnya udah fokus, di lob diterbangin juga dia udah enak, udah fokus ke betinanya kayak gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih sedikit ya pengalaman saya, berbagi ke teman-teman. Jadi pada intinya itu setiap merpati itu settingannya beda-beda ya teman-teman untuk settingan giringnya. Di belakang saya ada merpati ini, blorok ini yang
yang di kandang ini. Nah, ini dia giringnya cepat. Jadi cabut malam Senin, dia Kamis udah giring bagus, udah bisa dilatih. Nah, ada juga yang lain ya, ada yang cabutan malam minggu juga ada. Nah, ini kebetulan kelabu ini tuh dia harus dicabut itu hari Sabtu pagi ya teman-teman, karena fase dari cabutan ke giringnya itu agak lama ya teman-teman, butuh beberapa hari ya, sekitar 8 hari dari setelah cabut telur. Nah, pentingnya cabut telur itu kayak gitu ya teman-teman, untuk kita itu menyeting merpati kita itu agar menemui top performa ya teman-teman. Top performa dia itu salah satu eh, salah satu pemicunya adalah yaitu tadi dari settingan cabut telur itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah nanti bisa amatin merpati teman-teman eh, itu kayak gimana. Dalam arti itu dia akan giring bagus itu ketika cabutan hari apa, terus juga dia akan telur hari apa gitu, terus nantinya juga performa dia itu yang terbaik itu kapan, karena nggak semua merpati itu sama ya teman-teman. Jadi kebanyakan sih burung saya itu akan bagus itu ketika dia itu ada telur tuanya ya teman-teman. Jadi untuk merpati yang kelabu ini salah satunya itu ketika dia dicabut hari Sabtu pagi terus dimandikan, lah nanti Kamis giring, pada hari Minggu itu dia akan giringnya itu bagus-bagusnya gitu, kerjanya itu performanya itu yang terbaiknya, yaitu kasarnya ngabisinnya yaitu di hari Minggu ya teman-teman, karena kalau dicabut hari Sabtu dia malam Seninnya itu akan nelor pasti kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu, sedikit berbagi, nanti teman-teman bisa barangkali ada yang masih bertanya-tanya masalah cabutan merpati atau settingannya kayak gimana, itu yaitu tadi tinggal teman-teman amatin merpati itu bagusnya itu, merpati teman-teman itu akan giring giring hari Kamis itu ketika dicabut hari apa, dan gimana caranya itu merpati kita itu nelornya itu tepat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini alhamdulillah udah ketemu ya, setelah berarti ini udah masuk 5 giringan ya teman-teman. Ini masuk 5 giringan karena ini burung muda ya teman-teman. Ini burung muda dan ketemu settingannya itu berarti setelah 3 giringan itu baru ketemu. Jadi waktu pertama itu saya cabut malam Senin, dia giringnya mundur, terus saya cabut malam Minggu juga masih mundur ya waktu itu. Sekarang saya setting cabutan Sabtu pagi, dia Kamis giring bagus dan sudah bisa dilatih ke lapak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu diingat adalah kita jangan ngikut ke patokan-patokan. Misalkan teman kita biasa nyabut malam Senin nih, biasanya teman kita nyabut malam Minggu nih, kita jangan ikut-ikut seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya kita amati merpati kita itu akan giring bagus itu di hari apa dan akan telur di hari apa, biar kita bisa setting semaksimal mungkin merpati kita itu bisa bagus ya teman-teman. Nah, itu salah satu tips untuk membuat merpati kita itu performanya itu bagus ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Ini
sharing ya teman-teman, berbagi pengalaman tentang waktu cabut telur ya teman-teman. Jadi sekali lagi yang saya tegaskan, ini pengalaman saya pribadi. Jadi untuk teman-teman di luar sana bisa nanti di rumah dipraktekin ya, dicek merpatinya itu, diamati kira-kira akan giring bagus pada hari apa, terus akan telur pada hari apa, yang kira-kira itu biar dilatihnya itu enak, merpatinya juga bisa fokus dan awet ya teman-teman. Karena kalau kita bawa ke lapak posisinya giringnya kurang bagus itu nanti akan nggak fokus ke betina ya teman-teman, akan mungkin landingnya akan jauh atau akan bahkan masuk ke geberan orang lain ya teman-teman. Karena kan kalau kita latihan di labak itu kan kita nggak sendirian ya, banyak teman-teman kita juga yang latihan. Jadi langkah baiknya kita setting sedemikian rupa agar saat kita latih itu merpati kita itu dalam keadaan giringnya yang bagus ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, support terus saya ya teman-teman dengan cara like, komen ya teman-teman, komen saran dan kritik kalian yang bisa membantu saya agar lebih baik lagi ya teman-teman nantinya. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan ikutin terus video saya yang lainnya karena insya Allah saya akan terus berbagi ya teman-teman tentang pengalaman saya dalam bermain merpati ya teman-teman. Sekian ya teman-teman video dari saya, terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.